Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Denzi Channel, channel inspiratif dari sahabat Nabi. Seorang ahli surga yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Malik. Calon ahli surga itu tidak begitu terkenal, bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada yang mengenalnya. Ibadahnya pun biasa-biasa saja. Dalam satu kesempatan di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu saja membuat penasaran para sahabat, bertanya-tanya siapa gerangan sang penghuni surga itu. Apakah dia salah satu sahabat yang paling rajin sholatnya, atau yang paling rajin puasanya, atau yang paling banyak sedekahnya, atau mungkin yang tidak pernah absen dalam berjihad. Tak lama para sahabat pun melihat seorang laki-laki Ansor dengan wajah basah. Air wudhu menetes dari janggutnya, tangannya menjinjing sepasang sandal jepit. Tak ada yang spesial secara fisik dari laki-laki itu. Para sahabat pun bertanya-tanya alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga. Tentu saja itu derajat tinggi yang sangat diinginkan setiap muslim, apalagi para sahabat Rasul. Mereka semua menginginkan jaminan surga. Sampai keesokan hari belum terjawab juga rasa penasaran para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengucapkan hal yang sama. Akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat pun kembali penasaran, bertanya-tanya siapa lagi yang dipastikan merasakan nikmat Allah yang kekal. Namun justru laki-laki dengan wajah basah karena wudhu dan membawa sandal itu lagi yang muncul. Hingga ketiga kalinya Rasulullah mengucapkan hal yang sama, namun tetap saja yang muncul laki-laki tadi. Para sahabat pun yakin laki-laki itulah calon penghuni surga. Tapi tak satu pun sahabat yang mengetahui alasan dibalik rahmat Allah memasukkan laki-laki itu dalam golongan yang selamat pada hari akhir. Tinggallah para sahabat terus dirundung keingintahuan. Salah satu sahabat yang amat penasaran, yaitu Abdullah bin Amr bin As, memilih inisiatif untuk mencari tahu sendiri. Hari ketiga setelah Rasulullah mengucapkan hal yang sama, Abdullah bin Amr bin As bermaksud mengikuti laki-laki itu. Ia pun membuntutinya hingga tiba di rumah calon penghuni surga itu. Ia pun kemudian menyapa pria tersebut dan bermaksud meminta izin untuk menginap di rumahnya. Abdullah bermaksud tinggal di sana agar dapat mengetahui amalan si penghuni surga. Si penghuni surga tersebut dengan senang hati menyambut Abdullah. Tentu, silahkan, ujarnya gembira. Maka tinggallah Ibnu Amr di rumah calon penghuni surga itu selama 3 hari. Selama tinggal di sana, Abdullah mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan si calon penghuni surga. Hari pertama, Abdullah tidak menemukan adanya amalan spesial dari laki-laki itu. Hari kedua ibadahnya masih sama, tak ada yang istimewa. Hingga hari terakhir Abdullah tak juga menemukan ibadah yang luar biasa dari si laki-laki yang berhasil meraih keutamaan surga tersebut. Abdullah hanya melihat ibadah si laki-laki yang biasa, hanya menjalankan ibadah wajib saja. Di sepertiga malam pria itu tak pernah bangun sholat tahajud. Meski Abdullah bin Amr selalu mendengar laki-laki itu berzikir dan bertakbir acap kali terjaga dari tidur. Pria itu baru bangun saat waktu sholat subuh tiba. Luput dari sholat malam, pria penghuni surga itu pun tak menjalankan puasa sunnah. Namun Abdullah juga tak pernah mendengar pria itu berbicara kecuali ucapan yang baik.
3 hari terlewat tanpa menemukan jawaban apapun. Bahkan hampir saja Abdullah meremehkan amalan si penghuni surga jika tak mendapat jawaban sebelum pamit. Ketika izin pulang setelah menginap 3 hari, Abdullah mengakui maksudnya untuk mencari keutamaan amalan si laki-laki itu hingga beruntung menjadi salah satu penghuni surga Allah yang dipenuhi segala kenikmatan. Kepada pria itu Abdullah berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya tujuanku menginap di rumahmu adalah karena aku ingin tahu amalan yang membuatmu menjadi penghuni surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bermaksud dengan melihat amalanmu itu, aku akan menirunya supaya bisa menjadi sepertimu. Tapi ternyata kau tidak terlalu banyak beramal kebaikan. Apakah sebenarnya hingga kau mampu mencapai sesuatu yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga?" Laki-laki itu pun tersenyum dan menjawab ringan, "Aku tidak memiliki amalan, kecuali semua yang telah engkau lihat selama 3 hari ini." Jawabannya itu tak memuaskan hati Abdullah bin Amr. Namun ketika Abdullah melangkah keluar dari rumah, laki-laki tersebut memanggil. Ia berkata kepada Abdullah, "Benar, amalanku hanya yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun, baik kepada muslimin ataupun selainnya. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya." Mendengar perkataan tersebut, takjublah Abdullah bin Amr bin As. Ia yakin sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad membuat pria itu masuk surga. Ia pun malu karena banyak dari muslimin yang tak memperhatikan akhlak tersebut. Tak hanya ibadah semata yang mengantarkan manusia merasakan surga Allah, tetapi juga amalan kebaikan termasuk sifat dan akhlakul karimah. Kemungkinan amalan inilah yang membuatmu mendapatkan derajat yang tinggi. Ini adalah amalan yang sangat sulit untuk dilakukan, ujar Abdullah girang mendapat jawaban sekaligus pelajaran berharga. Tak sia-sia Abdullah menginap 3 hari bersama sang calon penghuni surga, karena ia mendapatkan pelajaran yang amat patut dicontoh dirinya maupun muslimin secara umum. Berdasarkan kisah tersebut, banyak pelajaran yang dapat dipetik muslimin. Sifat hasad, baik iri dan dengki sangat dilarang dalam Islam. Bahkan dari kisah ini tampak seorang yang tak pernah memiliki sifat itu merupakan penghuni surga Allah.